Viral. CEO kejam paksa OB bisu minum air pel. Gemetar saat lihat hasil tes DNA. Ternyata itu kakak kandung yang dulu rela minum racun deminya. Gedung pencakar langit, Angkasa Corp, berdiri membelah awan Jakarta seperti pedang raksasa yang menantang langit. Kaca-kacanya berkilauan memantulkan cahaya matahari pagi, menyilaukan mata siapapun yang mendongak dari trotoar. Di balik dinding kaca itu, triliunan rupiah berputar setiap detik. Namun, bagi Budi, gedung ini bukanlah simbol kekayaan. Gedung ini adalah rumah bagi satu-satunya alasan ia masih bernapas. Di lantai dasar lobi utama yang berlapis marmer Italia seharga puluhan juta per meternya, Budi sedang berlutut. Pria berusia 30 tahun itu mengenakan seragam cleaning service, CS, berwarna biru muda yang sudah kusam. Ukurannya sedikit kebesaran di tubuhnya yang kerempeng. Di dadanya, tersemat papan nama plastik murahan bertuliskan, Budi, Tunawicara. Tangan Budi yang kasar dan kapalan bergerak lincah menggosok noda kopi di lantai. Ia tidak menggunakan mesin poles canggih seperti petugas lain. Ia hanya menggunakan kain lap dan tenaga manual. Keringat sebesar biji jagung menetes dari pelipisnya, jatuh ke lantai yang baru saja ia bersihkan. Budi segera menyekanya dengan panik. Di sini, keringat orang miskin pun dianggap kotoran yang harus disingkirkan. Sreet, sreet. Suara kain lap beradu dengan lantai terdengar ritmis. Budi tersenyum tipis. Ia tidak pernah mengeluh. Meski lututnya nyeri karena terlalu lama berlutut, dan kaki kirinya yang cacat, sedikit bengkok dan mengecil, terasa kaku, ia tetap bekerja dengan teliti. Matanya yang teduh sesekali melirik ke arah lift VVIP di ujung ruangan. Lift emas yang hanya boleh dimasuki oleh jajaran direksi. Ia menunggu seseorang. Bukan untuk meminta gaji. Bukan untuk mengemis kenaikan jabatan. Ia hanya ingin melihat wajah itu. Wajah adik kandungnya yang sudah 20 tahun tidak ia peluk. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang tegap dan berirama terdengar menggema dari pintu masuk lobi. A. Suara sepatu kulit mahal yang menghantam lantai marmer. Auranya berbeda. Para security berbadan tegap langsung membungkuk hormat 90 derajat. Resepsionis wanita yang cantik-cantik buru-buru membedaki wajah dan berdiri tegak. Selamat pagi, Pak Direktur Rio. Sapa mereka serempak. Suaranya penuh ketakutan bercampur kekaguman. Budi menahan napas. Itu dia. Rio Angkasa. 27 tahun. Direktur utama termuda sepanjang sejarah perusahaan. Rio berjalan masuk dengan angkuh. Ia mengenakan setelan jas carcoal buatan penjahit Inggris, kemeja putih licin, dan dasi sutra merah marun. Wajahnya tampan, rahangnya tegas, kulitnya bersih terawat tanpa celah. Matanya tajam, namun dingin sedingin es kutub utara. Di belakang Rio, mengekor 5 orang asisten dan manajer yang sibuk mencatat setiap gumaman bos mereka. Budi, yang posisinya berada di tengah jalur menuju lift VVIP, buru-buru mencoba menepi. Ia menyeret kaki kirinya yang cacat dengan susah payah. Gubrak. Karena terburu-buru, ember berisi air pel yang ada di samping Budi tersenggol kakinya sendiri. Ember itu terguling. Air sabun berwarna keruh tumpah ruah, menggenangi lantai marmer yang licin, tepat 3 meter di depan langkah kaki Rio. Hening. Lobi yang tadinya sibuk mendadak sunyi senyap. Waktu seolah berhenti. Rio menghentikan langkahnya. Matanya menatap genangan air sabun itu dengan tatapan jijik. Lalu perlahan naik menatap sosok Budi yang gemetar ketakutan. Budi menjatuhkan lapnya. Tangannya bergerak cepat memberikan bahasa isyarat. Maaf. Maafkan saya, Pak. Saya tidak sengaja. Budi membungkuk berkali-kali. Wajahnya pucat pasi. Mulutnya terbuka, mencoba mengeluarkan suara minta maaf. Tapi yang keluar hanyalah desisan angin yang parau dan menyedihkan. Rio menatap Budi bukan sebagai manusia. Ia menatap Budi seperti seseorang melihat noda saus di kemeja putih baru. Mengganggu. Menjijikkan. Siapa yang mempekerjakan makhluk cacat ini di lobi utama? Suara Rio terdengar rendah, namun bergema tajam ke seluruh ruangan. Manajer HRD yang ada di rombongan belakang langsung maju dengan wajah pucat. Maaf, Pak Rio. Itu Budi. Dia pegawai outsource lama. Dia rajin. Pak,
Cuma memang bisu dan kakinya agak. Saya tidak tanya riwayat hidupnya, potong Rio dingin. Ia melangkah maju, mendekati Budi. Sepatu kulit mahalnya yang mengkilap berhenti tepat di depan wajah Budi yang menunduk. Budi bisa melihat bayangan wajahnya sendiri di ujung sepatu Rio. Wajah seorang kakak yang gagal, pikirnya. "Hei, bisu," panggil Rio. Budi mendongak pelan. Matanya bertemu dengan mata Rio. Ada kerinduan yang meledak di dada Budi. "Dik, ini Mas Budi. Kamu sudah besar. Kamu gagah sekali." Batin Budi menjerit. Ingin rasanya ia memeluk kaki adiknya itu. Tapi tatapan Rio mematikan harapan itu. "Kamu tahu berapa harga sepatu saya?" tanya Rio datar. Budi menggeleng lemah. 30 juta. "Dan air kotormu ini." Rio menunjuk genangan air sabun dengan dagunya. Hampir saja merusaknya. Budi kembali membuat isyarat tangan maaf. Air matanya mulai menggenang. Bukan karena takut dimarahi, tapi karena sakit melihat adiknya tumbuh menjadi monster yang tidak punya empati. Kemana perginya Rio kecil yang dulu selalu menangis minta digendong Mas Budi saat hujan petir? Kemana perginya Rio kecil yang selalu membagi satu potong kerupuk menjadi 2? "Bersihkan," perintah Rio. Budi mengangguk cepat. Ia segera mengambil kain lapnya, hendak mengeringkan lantai. "Bukan pakai lap," sela Rio. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang kejam. Rio menendang kain lap itu jauh-jauh, hingga terlempar ke sudut lobi. "Pakai seragammu." Rio menunjuk ke meja biru yang dipakai Budi. "Buka seragammu. Pel air ini pakai bajumu. Saya mau lihat seberapa besar dedikasimu pada perusahaan saya." Karyawan lain menahan napas. Itu penghinaan yang luar biasa. Memaksa seseorang bertelanjang dada di lobi gedung mewah? Itu bukan hukuman. Itu penyiksaan mental. Budi terdiam. Tangannya gemetar memegang kancing baju seragamnya. Ia malu. Tubuhnya kurus kering, penuh bekas luka. Bekas luka bakar di punggung, karena melindungi Rio dari kebakaran gubuk mereka 20 tahun lalu. Bekas luka di perut karena menahan lapar berhari-hari agar Rio bisa makan nasi bungkus. Tubuh ini adalah peta pengorbanan yang tak pernah dibaca oleh siapapun. "Kenapa diam? Tuli juga?" bentak Rio. "Lakukan. Atau detik ini juga kamu dan seluruh tim cleaning service di sini saya pecat." Ancaman itu membuat Budi bergerak. Ia tidak mau teman-temannya kehilangan pekerjaan gara-gara dirinya. Dengan tangan gemetar hebat, Budi membuka kancing bajunya satu persatu. "1 kancing. Ini demi kamu, Rio. 2 kancing. Agar kamu puas. 3 kancing. Agar kamu merasa hebat." Budi melepas seragam birunya. Kini ia bertelanjang dada di tengah dinginnya AC sentral lobi. Tulang rusuknya terlihat jelas. Kulitnya sawo matang dan kusam. Budi berlutut, menjadikan baju seragamnya sebagai kain pel. Ia menggosok air sabun itu, menyerap kotoran itu dengan lambang kehormatannya sebagai pekerja. Rio menatap pemandangan itu dari atas dengan rasa puas yang aneh. Ia merasa berkuasa. Ia merasa tak tersentuh. Ia tidak sadar bahwa punggung kurus yang sedang merangkak di kakinya itu adalah punggung yang dulu menahan reruntuhan atap rumah agar tidak menimpa kepalanya saat bayi. "Bagus," ucap Rio setelah lantainya kering. "Sekarang, minggir. Kamu merusak pemandangan pagi saya." Rio melangkah pergi begitu saja, menginjak baju seragam Budi yang basah dan kotor tanpa rasa bersalah, meninggalkan jejak sepatu di sana. "Ayo jalan. Rapat 5 menit lagi," seru Rio pada bawahannya. Rombongan itu berlalu, masuk ke dalam lift emas yang tertutup perlahan. Budi masih berlutut di sana, bertelanjang dada, kedinginan. Ia memungut seragamnya yang kini hitam terinjak sepatu adiknya. Ia mendekap baju kotor itu ke dadanya yang sesak. Air mata Budi akhirnya tumpah. Tanpa suara, dalam hati yang paling sunyi, Budi berbisik pada Tuhan, "Tuhan, tolong jangan hukum Rio. Dia tidak tahu apa-apa. Dia cuma lupa. Biar aku yang tanggung dosanya, asal dia tetap bersinar." Budi mencium bekas jejak sepatu Rio di seragamnya. Itu jejak kaki adiknya.
Adik yang nyawanya ia beli dengan suaranya sendiri. Lantai 50. Puncak kekuasaan Angkasa Corp. Di sini, udara terasa berbeda. Jika di lobi lantai dasar udara berbau keringat dan kepanikan para pegawai yang mengejar absen, di lantai 50 udaranya hening, dingin, dan beraroma lavender mahal yang disemprotkan otomatis setiap 10 menit. Karpet tebal meredam suara langkah kaki, menciptakan kesunyian yang mencekam, kesunyian para penguasa. Di dalam ruangan direktur utama yang seluas lapangan badminton itu, Rio duduk di kursi kulitnya yang berputar membelakangi pintu. Ia menatap lanskap kota Jakarta dari balik dinding kaca. Di hadapannya, tersaji menu makan siang mewah dari restoran bintang 5, steak Wagyu A5 dengan saus truffle. Harganya setara gaji 1 bulan budi. Namun, makanan itu tidak disentuh sama sekali. Uap panasnya sudah hilang, digantikan oleh lemak yang mulai membeku. Rio memijat pelipisnya. Sakit kepala migrainnya kambuh lagi. Sampah, gumam Rio. Ia memutar kursinya, menatap makanan mahal itu dengan muak. Baginya, semua kemewahan ini terasa hambar. Lidahnya merindukan sesuatu yang lain. Sesuatu yang nyata. Tapi ia sendiri lupa rasa apa itu. Rasa yang tertinggal jauh di masa lalu yang sengaja ia kubur dalam-dalam. Tok, tok, tok. Masuk, perintah Rio ketus. Pintu terbuka. Masuklah Bu Arini, sekretaris senior berusia 50 tahunan. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya keibuan namun tegas. Bu Arini adalah satu-satunya orang di kantor ini yang berani menatap mata Rio tanpa gemetar. Dia adalah pegawai kepercayaan almarhum ayah angkat Rio. Pak Rio, jadwal meeting dengan investor Jepang dimajukan jam 1. Lapor Bu Arini sambil meletakkan berkas. Matanya melirik piring steak yang masih utuh. Bapak belum makan lagi? Mak bapak bisa kambuh. Saya nggak nafsu, Bu. Makanannya bau plastik. Bawa keluar. Perintah Rio sambil melempar serbet ke atas piring. Dan suruh CS bersihkan ruangan saya sekarang. Saya mau keluar cari udara segar sebentar. Kepala saya mau pecah. Rio berdiri, menyambar jasnya, lalu melangkah keluar ruangan tanpa menoleh lagi. Sepeninggal Rio, Bu Arini menghela napas panjang. Ia menatap punggung bos mudanya itu dengan tatapan prihatin. Ia tahu, di balik arogansi itu, ada jiwa yang kesepian dan lapar. Bu Arini menekan tombol interkom. Bagian kebersihan, tolong kirim petugas ke ruangan Pak Dirut. Sekarang. 5 menit kemudian, pintu ruangan itu terbuka perlahan. Budi masuk dengan langkah pincang. Ia sudah mengenakan seragam cadangan yang ukurannya lebih kebesaran, membuatnya terlihat makin kecil dan ringkih. Ia membawa troli kebersihan dengan hati-hati, takut roda troli itu mengotori karpet bulu domba di ruangan itu. Bagi Budi, ruangan ini adalah tempat suci, tempat adiknya memimpin dunia. Mata Budi berbinar melihat foto besar Rio yang terpajang di dinding. Di foto itu, Rio terlihat gagah dan berwibawa. Budi tersenyum bangga. Ganteng sekali kamu, Dik. Persis bapak, batinnya. Budi mulai bekerja. Ia memungut piring steak yang dibuang Rio ke tempat sampah. Hatinya mencelos. Daging semahal ini dibuang? Dulu kita makan nasi garam saja berebutan, pikir Budi sedih. Setelah memastikan ruangan bersih dan wangi, Budi melakukan sesuatu yang terlarang. Ia merogoh saku celananya yang dalam. Ia mengeluarkan sebuah bungkusan plastik bening. Isinya bukan barang mewah. Isinya adalah 3 potong singkong rebus gula merah. Masih hangat. Tadi pagi-pagi buta, sebelum berangkat kerja, Budi merebus singkong ini di kontrakan sempitnya. Ia ingat, minggu ini adalah hari ulang tahun Rio yang sebenarnya, bukan tanggal lahir palsu yang ada di KTP barunya. Dulu, saat mereka kecil dan kelaparan di kolong jembatan, Budi pernah mencuri singkong di pasar demi Rio yang menangis kelaparan. Budi dipukuli pedagang pasar sampai babak belur, tapi ia berhasil membawa pulang singkong itu. Rio kecil memakan singkong itu sambil menangis, lalu berkata, "Nanti kalau Rio kaya, Rio mau makan singkong tiap hari sama Mas Budi." Janji polos seorang bocah yang kini sudah menjadi raja. Dengan tangan gemetar, Budi meletakkan bungkusan singkong sederhana itu di atas meja kerja Rio yang mengkilap,
tepat di samping laptop super canggih. Kontras yang menyakitkan. Singkong kampung seharga Rp2.000 bersanding dengan gadget seharga puluhan juta. Budi ingin menulis pesan. Ia mengambil secarik sticky note. Tangannya memegang pena. Ia ingin menulis, "Selamat ulang tahun, Dik. Mas bangga sama kamu." Tapi tangannya berhenti di udara. Ia tidak boleh. Jika Rio tahu kakaknya adalah CS bisu yang cacat ini, Rio akan malu. Rio mungkin akan dipecat oleh Dewan Direksi jika ketahuan punya keluarga sampah. Budi harus tetap menjadi bayangan. Harus tetap menjadi hantu. Akhirnya, Budi hanya menggambar sebuah simbol sederhana di kertas itu. Gambar matahari tersenyum. Itu adalah gambar yang selalu Rio buat di tanah saat ia sedih waktu kecil. Klek. Suara pintu terbuka mengejutkan Budi. Jantungnya nyaris copot. Bu Arini berdiri di ambang pintu. Matanya membelalak kaget melihat Budi sedang berdiri di dekat meja bosnya, menaruh bungkusan aneh. "Hei, kamu sedang apa?" tegur Bu Arini tajam. Insting protektifnya menyala. Ia takut Budi berniat jahat atau menaruh racun. Budi panik. Ia mundur terhuyung, nyaris menabrak kursi kebesaran Rio. Kakinya yang cacat tersandung karpet tebal. Budi buru-buru membungkuk. Tangannya bergerak cepat membuat bahasa isyarat. "Ampun, Bu. Ampun. Saya cuma bersihkan meja." Bu Arini melangkah mendekat. Ia melihat bungkusan plastik di meja. "Singkong rebus?" Dahi Bu Arini berkerut. Ia menatap Budi yang kini gemetar ketakutan. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Kamu mau meracuni Pak Rio dengan makanan kotor ini?" tuduh Bu Arini, meski nadanya tidak setinggi Rio. Budi menggeleng kuat-kuat. Matanya memancarkan kejujuran yang mendesak. Ia menunjuk dadanya, lalu menunjuk singkong itu, lalu membuat gerakan makan dengan wajah nikmat. "Enak, Bu. Ini enak. Pak Rio pasti suka." Budi berusaha menjelaskan dengan gerakan bisunya. Bu Arini terdiam. Ia melihat mata Budi. Mata itu tidak terlihat seperti mata seorang penjahat. Mata itu basah, teduh, dan penuh kasih sayang yang aneh. Tatapan yang sama seperti seorang ibu yang melihat anaknya tidur. "Kenapa kamu taruh ini di sini?" tanya Bu Arini lebih lembut. "Pak Rio benci makanan murah. Kamu bisa dipecat kalau dia lihat." Budi mengambil sticky note yang tadi ia gambar. Ia menempelkannya di plastik singkong itu dengan ragu-ragu. Bu Arini melihat gambar matahari tersenyum itu. Ingatannya melayang. Beberapa bulan lalu, saat Rio sedang demam tinggi dan mengigau di kantor, Bu Arini mendengar Rio memanggil-manggil seseorang dalam tidurnya. Mas Matahari. Rio lapar." Bu Arini menatap Budi dengan pandangan baru. Ia meneliti wajah Budi lekat-lekat. Bentuk hidungnya, garis rahangnya, walau tertutup keriput kemiskinan dan bekas luka, ada kemiripan samar dengan Rio. "Siapa namamu?" tanya Bu Arini menyelidik. Budi menunjuk papan namanya. Budi. Gumam Bu Arini. "Dengar, Budi. Saya tidak akan melaporkan ini ke Pak Rio. Tapi singkong ini harus saya buang. Standar keamanan makanan bos tidak boleh sembarangan." Wajah Budi berubah kecewa. Bahunya turun. Tapi ia mengangguk pasrah. Ia tahu posisinya. Budi mengambil trolinya, membungkuk hormat, lalu menyeret kakinya yang cacat keluar ruangan. Saat Budi sudah di pintu, Bu Arini melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Di bagian belakang leher Budi, terlihat sedikit bekas luka bakar yang bentuknya unik, seperti huruf Y. Bu Arini terpaku. Ia pernah melihat bekas luka yang sama, tapi dalam versi yang jauh lebih kecil, di bahu Rio saat bosnya itu ganti baju untuk main golf. "Tunggu," panggil Bu Arini. Budi berhenti, menoleh takut-takut. Namun Bu Arini mengurungkan niatnya. Terlalu gila untuk berpikir bahwa direktur utama konglomerat bersaudara dengan tukang pel bisu. "Tidak jadi. Kembali bekerja. Dan jangan ulangi lagi," ucap Bu Arini. Budi keluar, pintu tertutup. Bu Arini kembali menatap bungkusan singkong di meja. Aroma gula merah yang manis dan hangat menguar, melawan aroma lavender yang dingin.
Alih-alih membuangnya, Bu Arini perlahan membuka plastik itu. Ia mencuil sedikit singkong itu dan mencicipinya. Enak. Sangat enak. Rasanya tulus. Tiba-tiba pintu terbuka kasar. Rio kembali dengan wajah lebih kusut. Bu Arini, kenapa masih di sini? Dan bau apa ini? Bau kampung, bentak Rio. Bu Arini tersentak. Dengan gerakan refleks, ia menyembunyikan singkong itu di balik tumpukan berkas. Maaf, Pak. Tadi ada kurir salah kirim makanan pegawai. Sudah saya suruh buang. Bohong Bu Arini. Rio mendengus kesal, lalu duduk di kursinya. Matanya tertuju pada satu benda kecil yang tertinggal di meja, yang luput dari jangkauan Bu Arini. Secari kertas sticky note dengan gambar matahari tersenyum. Rio mengambil kertas itu. Jantungnya berdegup kencang. Ia menatap gambar coretan tangan yang kasar itu. Tangannya gemetar. Siapa? Suara Rio tercekat. Siapa yang menggambar ini? Bu Arini menahan napas. Itu mungkin tertinggal dari petugas kebersihan tadi, Pak. Petugas kebersihan? Si bisu tadi. Rio meremas kertas itu. Matanya berkilat marah. Tapi juga ada ketakutan di sana. Berani-beraninya dia. Rio melempar kertas itu ke tempat sampah dengan kasar. Tapi matanya tidak bisa lepas dari tempat sampah itu. Gambar matahari itu seolah menatapnya balik, menagih janji masa kecil yang telah ia ingkari. Di luar ruangan, Budi bersandar di dinding koridor. Ia memegangi dadanya yang bergemuruh. Selamat ulang tahun, Rio. Semoga kamu suka baunya. Walau cuma sedetik, batin Budi. Ia kembali menyeret kakinya, menelan kepahitan menjadi seorang kakak yang dianggap sampah, demi menjaga kilau sang adik tetap terang. Jam 12 siang. Waktunya perut-perut lapar di Angkasa Corp menuntut haknya. Kantin karyawan di lantai 10 bukanlah kantin biasa. Tempat ini lebih mirip restoran food court di mall elit. Ada counter sushi, salad bar, hingga gerai kopi ternama. Para karyawan berdasi, wanita-wanita karir dengan sepatu hak tinggi, semuanya tertawa renyah sambil menikmati makan siang seharga Rp50.000 sekali duduk. Di sudut paling pojok, dekat tempat pengembalian nampan kotor, Budi duduk sendirian. Ia tidak membeli makanan kantin. Uang saku hariannya hanya Rp10.000. Sisanya ia tabung untuk biaya pengobatan ginjal tetangga kontrakannya yang sakit, karena Budi percaya, rejeki yang dibagi tidak akan habis. Budi membuka bungkusan kertas minyak yang ia bawa dari rumah. Isinya nasi putih dingin dan sepotong tempe goreng tepung yang sudah lembek. Tanpa sayur, tanpa daging. Bagi Budi, ini sudah nikmat. Ia makan dengan lahap, bersyukur masih bisa mengunyah. Ngam, ngam. Tiba-tiba, suasana kantin yang riuh rendah mendadak senyap. Seperti ada tombol mute raksasa yang ditekan. Denting sendok berhenti. Tawa terhenti. Semua kepala menoleh ke pintu masuk. Rio Angkasa berdiri di sana. Ini adalah pemandangan langka. Sang CEO tidak pernah turun ke kandang karyawan biasa. Biasanya, makanan mahalnya diantar langsung ke ruangan VVIP. Tapi hari ini, aura Rio gelap pekat. Wajahnya merah pada menahan amarah yang meledak-ledak. Di tangannya, ia meremas secari kertas kuning, kertas sticky note bergambar matahari yang Budi tinggalkan. Mata Rio menyapu seluruh ruangan seperti predator mencari mangsa. Tatapannya terkunci pada sosok berbaju biru di pojok ruangan. Budi berhenti mengunyah. Nasi di mulutnya terasa seperti skam. Firasat buruk menyergapnya. Rio melangkah lebar-lebar membelah kerumunan. Para karyawan membelah diri seperti laut merah, memberi jalan pada sang Fir'aun. Bu Arini berlari kecil di belakangnya. Wajahnya cemas. Pak Rio, tolong. Pak, ini tempat umum. Bisik Bu Arini mencoba mencegah. Diam kamu, bentak Rio tanpa menoleh. Rio sampai di meja Budi. Berak. Rio menggebrak meja formika itu dengan keras. Piring plastik Budi melompat. Nasi putihnya tumpah berhamburan ke meja. Tempe gorengnya jatuh ke lantai. Budi tersentak hebat, nyaris jatuh dari kursi. Ia mendongak,
Matanya membelalak ngeri melihat wajah adiknya yang kini tampak seperti raksasa yang siap menelannya. "Kamu," desis Rio, suaranya bergetar karena emosi yang tidak stabil. "Kamu pikir lucu? Hah?" Rio melemparkan remasan kertas kuning itu tepat ke wajah Budi. Kertas itu memantul di jidat Budi lalu jatuh ke sisa nasinya. "Gambar apa ini? Matahari tersenyum? Kamu pikir saya anak TK yang bisa kamu hibur dengan gambar jelek begini?" Budi gemetar. Ia ingin menjelaskan. Ia ingin bilang, "Itu tanda cinta, Dik. Itu memori kita." Budi mengangkat tangannya, mencoba membuat bahasa isyarat. "Maaf, saya cuma..." "Turunkan tangan kotormu," potong Rio jijik. "Jangan gerakan jari-jarimu yang penuh kuman itu di depan muka saya. Saya muak melihat tarian tangan orang cacat." Kata-kata itu meluncur tajam, menusuk ulu hati Budi. Orang-orang di kantin mulai berbisik-bisik. Beberapa merekam diam-diam dengan ponsel di bawah meja. "Kamu taruh singkong busuk di meja saya. Kamu gambar simbol sok akrab ini. Kamu mau apa sebenarnya?" Rio mencondongkan tubuhnya, menatap Budi lekat-lekat. "Kamu mau cari muka? Kamu mau diperhatikan? Atau kamu pikir karena saya pernah baik sekali waktu kamu pel lantai, kamu jadi bisa dianggap teman?" Rio tertawa. Tawa yang kering dan menghina. "Dengar baik-baik, bisu. Di gedung ini, ada kasta. Saya di langit, kamu di kerak bumi. Jarak kita jutaan tahun cahaya. Jangan pernah bermimpi untuk menyapa saya, memberi saya makan, atau bahkan menatap mata saya." Air mata Budi menetes. Bukan karena takut, tapi karena sedih melihat betapa kerasnya hati Rio. Hati yang dulu lembut, kini telah membatu oleh kekayaan. Budi menunduk, menatap nasi putihnya yang berserakan. Makanan itu, rezeki Tuhan yang dihamburkan. Tangan Budi bergerak perlahan, memungut butiran nasi yang tumpah di meja, lalu memasukkannya ke mulut. Ia tidak mau mubazir. Tindakan sederhana itu justru memicu jijik Rio makin menjadi-jadi. "Ya Tuhan, lihat dia!" seru Rio pada semua orang di kantin. "Dia makan sampah dari meja. Dasar mental pengemis." Rio merogoh saku jas mahalnya. Ia mengeluarkan dompet kulit tebal. Ia menarik segenggam uang lembaran Rp100.000 berwarna merah. "Kamu lapar? Kamu mau uang? Ini yang kamu maukan dari tadi, cari perhatian saya." Rio tidak memberikan uang itu ke tangan Budi. Ia menghamburkan uang itu ke atas kepala Budi. Os. Lembaran uang merah itu berjatuhan seperti hujan di atas kepala Budi, mendarat di bahunya, di piring nasinya, dan di lantai kotor. "Ambil," perintah Rio. "Ambil dan beli makanan manusia. Jangan makan nasi aking kayak binatang." Hening. Suasana kantin begitu mencekam. Bu Arini menutup mulutnya. Matanya berkaca-kaca menahan tangis. Ia melihat Budi tidak bergerak. Uang jutaan rupiah berserakan di sekitarnya. Tapi harga diri Budi tidak bisa dibeli. Budi tidak mengambil uang itu. Ia justru menatap Rio dengan tatapan iba. Tatapan seorang kakak yang melihat adiknya sedang tersesat jauh. Tatapan iba itu adalah kesalahan terbesar Budi. Rio benci dikasihani, apalagi oleh orang rendahan. Itu melukai egonya setinggi langit. "Jangan tatap saya dengan mata itu," bentak Rio. "Saya bilang jangan tatap saya." Rio mencengkeram keras seragam Budi, menariknya hingga Budi terpaksa berdiri jinjit. Wajah mereka berjarak hanya beberapa senti. "Kamu punya mulut kan? Ada lidahnya kan?" tanya Rio dengan napas memburu. Budi mengangguk lemah, tercekik. "Minta maaf," perintah Rio. Budi membuat isyarat tangan. "Bukan pakai tangan," teriak Rio mengguncang tubuh Budi. "Pakai suara. Saya mau dengar kamu ngomong. Kalau kamu tidak bisa ngomong, minimal keluarkan suara. Minta maaf karena sudah mengotori ruangan saya dengan bau singkongmu." Budi panik. Pita suaranya sudah rusak puluhan tahun lalu, karena racun sianida dosis rendah yang merusak saraf laringnya. Ia tidak bisa bicara. Memaksanya bersuara sama saja menyiksa tenggorokannya. "Ayo, bersuara," paksa Rio.
Atau perlu saya panggil satpam untuk seret kamu keluar? Budi memejamkan mata. Demi meredakan amarah adiknya, demi agar Rio tidak makin malu di depan karyawan, Budi memaksakan dirinya. Ia mengumpulkan udara di paru-parunya. Ia mendorongnya paksa melewati pita suara yang cacat. Guuk. Suara yang keluar bukan kata-kata, melainkan suara mengerikan, campuran antara dengkuran, desisan, dan erangan kesakitan. Ewog. Ma-a-a. Wajah Budi memerah padam. Urat lehernya menonjol. Rasanya seperti menelan paku. Ma-a-a-af. Suara itu sumbang, jelek, dan menyedihkan. Rio melepaskan cengkeramannya seolah tersengat listrik. Ia mundur selangkah. Mendengar suara itu, suara erangan parau itu, entah kenapa membuat bulu kuduk Rio merinding. Ada bagian di otak reptilnya yang mengenali frekuensi suara itu. Suara yang sama yang ia dengar samar-samar 20 tahun lalu, saat kakaknya mengerang kesakitan memegangi leher setelah meminum susu beracun itu. Tapi ego Rio menepis ingatan itu. Menjijikan, ucap Rio pelan, mengatur napasnya. Suaramu lebih buruk dari gesekan besi tua. Rio merapikan jasnya yang sedikit kusut. Ia kembali memasang topeng dinginnya. Bu Arini, panggil Rio tanpa menoleh. Ya, Pak. Jawab Bu Arini lirih. Catat nama dia. Potong gaji 1 bulan karena membuat keributan di kantin dan mengganggu selera makan direktur. Dan pastikan dia tidak boleh makan di kantin ini lagi. Suruh dia makan di parkiran basement, tempat di mana dia seharusnya berada. Rio berbalik badan. Kakinya menginjak lembaran uang 100.000 yang berserakan tanpa peduli. Ia melangkah pergi meninggalkan kantin yang masih hening dalam trauma. Budi merosot kembali ke kursinya. Lehernya sakit luar biasa setelah dipaksa bersuara. Dadanya sesak. Satu persatu karyawan mulai berbisik lagi, tapi tidak ada yang berani mendekat. Mereka takut nasibnya sama seperti Budi. Hanya Bu Arini yang tersisa. Wanita paruh baya itu mendekat. Ia tidak peduli lagi pada protokol. Ia berjongkok, memungut uang-uang yang berserakan itu. Lalu ia menatap Budi. Budi. Bisik Bu Arini. Suaranya parau. Kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu tidak melawan? Budi menatap Bu Arini. Ia tersenyum tipis. Senyum yang sangat tulus meski bibirnya gemetar. Tangannya bergerak perlahan membentuk isyarat. Karena dia rajanya. Dan raja tidak pernah salah. Bu Arini tertegun. Jawaban macam apa itu? Itu bukan jawaban seorang bawahan yang takut dipecat. Itu jawaban seorang martir yang rela mati demi keyakinannya. Bu Arini menatap punggung Rio yang menjauh. Kecurigaannya kini berubah menjadi keyakinan. Ada rahasia besar di antara dua manusia ini. Dan Bu Arini bersumpah, ia akan menggali kebenaran itu, meski harus membongkar kuburan masa lalu sekalipun. Jam 9 malam. Gedung Angkasa Corp sudah sepi. Lampu-lampu utama telah dipadamkan, menyisakan lampu darurat yang remang-remang di lorong-lorong panjang. Hanya ada 2 orang yang masih terjaga di lantai 50. Rio, yang sedang tertidur pulas di sofa ruang kerjanya karena kelelahan setelah seharian marah-marah. Dan Bu Arini, yang sedang berdiri di depan sebuah pintu besi di ujung koridor direksi. Pintu itu bertuliskan, arsip rahasia, hanya pemilik kuasa hukum. Bu Arini memiliki kunci cadangan. Sebagai sekretaris kepercayaan pendiri perusahaan, ayah angkat Rio, selama 30 tahun, ia memegang akses ke kuburan rahasia perusahaan. Tangan tuanya gemetar saat memasukkan anak kunci. Pintu terbuka. Aroma kertas tua dan debu menyergap hidung. Di dalam, berjejer rak-rak besi berisi ribuan dokumen. Namun, Bu Arini tidak mencari laporan keuangan. Ia mencari masa lalu. Ia berjalan menuju rak paling pojok, berlabel, pribadi, keluarga angkasa. Firasatnya tentang Budi begitu kuat. Gambar matahari tersenyum di sticky note itu terus menghantuinya. Ia ingat betul, 20 tahun lalu, saat Bapak Angkasa, ayah angkat Rio, membawa pulang seorang anak kecil kurus yang ketakutan dari sebuah panti asuhan kumuh. Anak itu adalah Rio. Rio kecil saat itu trauma berat.
Tidak mau bicara. Hanya mau makan singkong rebus. Dan setiap kali menangis, Rio selalu menggambar matahari di kertas. Katanya, itu pesan dari kakaknya. Bu Arini menarik sebuah map tebal berwarna merah marun bertuliskan, Adopsi Rio, 2004. Ia membuka map itu di bawah sorot lampu senter HP-nya. Jantungnya berdegup kencang. Halaman pertama, foto Rio saat umur 7 tahun. Kurus, dekil, mata ketakutan. Nama asli, Satrio Rio Wibowo. Tempat lahir, pemukiman kolong jembatan Grogol. Status orang tua, meninggal karena wabah kolera. Bu Arini membalik halaman berikutnya. Laporan investigasi latar belakang yang disewa oleh Bapak Angkasa sebelum mengadopsi. Di sana tertulis sebuah paragraf yang membuat napas Bu Arini tercekat. Subjek, Rio, memiliki satu kakak kandung laki-laki bernama Budi Wibowo, usia 10 tahun saat itu. Saat tim panti asuhan menjemput Rio pasca kematian orang tua, sang kakak menolak ikut. Sang kakak dilaporkan melarikan diri setelah insiden keracunan makanan. Mata Bu Arini membelalak. Insiden keracunan? Ia membaca lampiran medis yang sudah menguning di halaman terakhir. Itu adalah kliping koran kriminal lawas yang disertakan dalam file. Headline koran itu berbunyi, Tragedi Kolong Jembatan, bocah 10 tahun nekat minum susu beracun demi selamatkan adik. Bu Arini membaca beritanya dengan tangan gemetar hebat. Sebuah paket susu sumbangan yang ternyata kedaluarsa dan terkontaminasi racun tikus nyaris menewaskan Rio, 7. Namun, kakaknya, Budi, 10, yang curiga dengan bau susu itu, meminumnya lebih dulu untuk memastikan keamanannya. Budi selamat setelah muntah darah. Namun dokter menyatakan pita suaranya hancur permanen akibat korosif racun. Brak! Map itu jatuh dari tangan Bu Arini. Kepingan puzzle itu menyatu dengan sempurna. Mengerikan. Menyakitkan. Budi yang bisu. Suara erangan parau di kantin tadi siang. Bekas luka di leher. Gambar matahari. Budi, si cleaning service yang dihina dan diludahi Rio, adalah pahlawan yang menyelamatkan nyawa Rio dengan mengorbankan suaranya sendiri. Air mata Bu Arini tumpah deras. Ia membekap mulutnya agar tidak terisak keras. Ya Allah, Rio, apa yang sudah kamu lakukan pada kakakmu? Bisik Bu Arini pilu. Bu Arini tidak pulang. Ia berlari turun. Bukan lewat lift VVIP, tapi lewat tangga darurat menuju basement, tempat Rio membuang Budi tadi siang. Basement parkiran B3, tempat paling kotor, panas, dan pengap di seluruh gedung. Disinilah para cleaning service biasa beristirahat, di antara debu knalpot dan dengung mesin genset. Di sudut gelap, di samping tumpukan kardus bekas, Bu Arini melihatnya. Budi sedang duduk di atas ember bekas skate yang dibalik. Ia tidak sedang istirahat. Ia sedang menjahit. Dengan penerangan lampu bohlam 5 watt yang remang-remang, Budi sedang menjahit kembali kancing seragam birunya yang tadi ditarik paksa oleh Rio. Jarum di tangannya bergerak telaten, meski matanya terlihat lelah luar biasa. Di sebelahnya, ada sebuah kotak makan plastik murahan. Isinya sisa nasi yang tadi ia pungut dari meja kantin. Budi memakannya sesuap demi sesuap. Wajahnya damai, tidak ada dendam. Budi. Panggil Bu Arini pelan. Budi tersentak. Ia buru-buru menyembunyikan kotak makannya, takut dimarahi lagi karena makan di jam kerja, padahal ini sudah malam. Ia berdiri kikuk, membungkuk hormat. Bu Arini berjalan mendekat. Ia tidak peduli lantai basement yang becek mengotori sepatu hak tingginya. Ia berdiri tepat di hadapan Budi. Ditatapnya wajah pria kurus itu. Kini Bu Arini melihatnya dengan jelas. Mata itu adalah mata yang sama dengan foto Rio kecil di berkas adopsi. "Kenapa kamu tidak bilang?" tanya Bu Arini. Suaranya bergetar. Budi bingung. Ia memiringkan kepala. Bu Arini mengeluarkan map merah yang ia bawa. Ia menunjukkan kliping koran tua itu pada Budi. "Kenapa kamu biarkan dia menghinamu, Budi? Padahal kamu yang minum racun itu buat dia. Padahal kamu bisu gara-gara dia," teriak Bu Arini, air matanya jatuh lagi. "Kamu kakaknya, kan?" "Jawab saya." Tubuh Budi membeku.
Rahasianya terbongkar. Pertahanan Budi runtuh. Bahunya merosot. Ia tidak bisa mengelak lagi. Perlahan, ia mengangguk. Bu Arini menangis. Ia maju dan memeluk Budi erat-erat. Pelukan seorang ibu yang sudah lama tidak Budi rasakan. Budi kaku sejenak. Lalu perlahan tangannya yang kasar membalas pelukan itu, menepuk punggung Bu Arini pelan. Maafkan Rio, nak. Maafkan dia. Isak Bu Arini. Besok pagi, saya akan bawa kamu ke dia. Saya akan tampar dia dengan berkas ini. Dia harus tahu siapa kamu. Dia harus sujud di kakimu. Namun, Budi melepaskan pelukan itu dengan lembut. Ia menggeleng kuat. Wajahnya panik. Ia mengambil buku catatan kecil dari saku celananya. Buku kumal tempat ia biasa mencatat tugas kebersihan. Ia menulis sesuatu dengan cepat menggunakan pensil tumpul. Ia menyodorkan tulisan itu pada Bu Arini. Tulisan itu jelek, cakar ayam, tapi isinya membuat hati Bu Arini hancur lebur. Jangan, Bu. Tolong jangan. Rio sekarang sudah jadi raja. Dia bersinar terang kayak matahari. Kalau orang tahu dia punya kakak bisu bekas napi dan gembel kayak saya, sinarnya bakal redup. Investor bakal lari. Dia bakal malu. Saya cuma mau lihat dia sukses dari jauh. Itu sudah cukup buat bayar suara saya yang hilang. Tolong, Bu, simpan rahasia ini. Biar saya tetap jadi sampah, asal Rio tetap di istana. Bu Arini membaca tulisan itu sambil terisak. Kamu bodoh, Budi. Kamu bodoh sekali. Budi tersenyum. Ia menunjuk dadanya, lalu menunjuk ke atas, ke arah kantor Rio. Cinta tidak butuh pengakuan, Bu, isyarat tangannya berkata. Tapi dia menyiksamu, Budi. Tadi siang dia memperlakukanmu seperti binatang. Protes Bu Arini. Budi menulis lagi. Adik boleh marah sama kakak, tapi kakak nggak boleh dendam sama adik. Dulu waktu kecil, saya janji sama ibu sebelum meninggal. Jaga Rio sampai kamu mati. Ini cara saya jaga dia. Bu Arini terdiam. Ia kalah. Ia kalah telak oleh ketulusan hati seorang pemuda lulusan SD yang bahkan tidak bisa bicara ini. Di gedung pencakar langit yang penuh orang pintar bergelar S2 dan S3 ini, ternyata manusia yang paling bijaksana adalah tukang pel di basement. Baik, ucap Bu Arini sambil menghapus air matanya. Wajahnya kini serius. Saya akan simpan rahasiamu, sesuai permintaanmu. Mata Budi berbinar lega. Ia membungkuk terima kasih berkali-kali. Tapi, potong Bu Arini tegas. Saya tidak akan diam saja melihat kamu diinjak-injak. Mulai hari ini, saya adalah matamu dan telingamu. Kalau Rio kelewatan lagi, saya sendiri yang akan menyeretnya turun dari kursi direktur itu. Bu Arini merapikan kerah baju Budi yang kusut. Dan satu lagi, mulai besok, jangan makan nasi sisa lagi. Saya akan bawakan bekal 2 porsi. 1 buat saya, 1 buat kamu. Kita makan bareng di sini. Anggap saja makan siang sama ibu. Budi tertegun. Bibirnya bergetar. Ia menunduk dalam-dalam untuk menyembunyikan tangis bahagianya. Malam itu, di basement yang pengap, sebuah aliansi terbentuk. Sang malaikat, helper, dan sang pahlawan bisu kini bersatu. Mereka belum tahu bahwa esok hari, badai yang sesungguhnya akan datang. Rio sedang merencanakan sesuatu yang lebih buruk daripada sekadar siraman air pel. Sebuah fitnah keji yang akan memaksa Budi memilih kehormatan dirinya atau karir adiknya. Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Basement B3. Di antara deru mesin blower AC sentral yang bising, tercipta sebuah oase kecil yang hening. Budi duduk di atas tumpukan palet kayu. Matanya berbinar menatap kotak makan tupperware berwarna hijau cerah di depannya. Isinya bukan nasi sisa kantin. Isinya nasi merah, ayam bakar madu, dan tumis buncis. Di hadapannya, Bu Arini duduk di kursi lipat yang ia bawa sendiri dari atas. Makan, Budi. Habiskan, ucap Bu Arini lembut. Itu ayam kampung. Bagus buat ototmu yang kerja berat seharian. Budi menyendok nasi itu dengan ragu. Saat suapan pertama masuk ke mulutnya,
Matanya terpejam. Rasa manis madu dan gurihnya ayam meledak di lidahnya. Rasanya seperti masakan ibu. Sudah 20 tahun ia tidak makan senikmat ini. Budi membuat isyarat tangan cepat. Terima kasih, Bu. Ini enak sekali. Ibu tidak perlu repot-repot. Nggak repot. Bu Arini tersenyum, meski matanya masih sembab sisa menangis semalam. Mulai sekarang, gizi kamu tanggung jawab ibu. Mereka makan dalam diam yang nyaman. Untuk pertama kalinya, Budi merasa punya keluarga lagi di gedung neraka ini. Namun, kedamaian itu hanya berlangsung 20 menit. Tring, tring, tring. Ponsel Bu Arini berbunyi nyaring. Nada dering khusus untuk panggilan darurat direksi. Bu Arini mengangkatnya. Halo. Bu Arini, ke ruangan saya sekarang. Semua staf, panggil security. Ada maling di lantai 50. Suara Rio menggelegar sampai terdengar bocor keluar dari ponsel. Bu Arini pucat. Budi yang mendengar teriakan adiknya itu langsung berhenti mengunyah. Sendoknya menggantung di udara. Firasat buruk Budi menyala. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Lantai 50. Suasana lantai eksekutif kacau balau. Rio mengamuk seperti banteng terluka. Meja kerjanya berantakan, berkas-berkas dilempar ke lantai. Cari sampai dapat. Teriak Rio pada 5 orang staf keamanan yang kini sedang menggeledah setiap laci dan tong sampah. Itu bukan jam tangan biasa. Itu Patek Philippe warisan Papa. Harganya 2 miliar. Dan yang paling penting, itu satu-satunya barang peninggalan Papa buat saya. Rio panik luar biasa. Jam tangan emas itu tadi ia lepas sebentar di wastafel kamar mandi pribadinya saat mencuci muka. Saat ia kembali 5 menit kemudian, jam itu lenyap. Bu Arini masuk dengan napas ngos-ngosan. Pak Rio, ada apa? Jam saya hilang, Bu. Ada yang masuk ke kamar mandi saya. Rio menunjuk pintu kamar mandi pribadinya yang terbuka. Cek CCTV koridor. Siapa yang masuk ke lantai ini selain staf? Kepala security, Pak Danu, mengecek tabletnya dengan jari gemetar. Lapor, Pak, dari rekaman CCTV jam 12.45. Tidak ada orang asing masuk. Hanya ada satu petugas cleaning service yang tadi masuk untuk mengambil sampah toilet. Mata Rio membelalak. Urat lehernya menonjol. Si bisu. Desis Rio. Pasti si bisu gembel itu. Bu Arini terkesiap. Pak, jangan asal tuduh. Budi anak baik. Baik apanya? Potong Rio murka. Dia miskin. Dia lapar. Tadi siang saya lempar uang dia nggak ambil. Pasti karena dia ngincar yang lebih gede. Panggil dia. Seret dia ke sini. Di saat yang sama, di koridor servis lift lantai 50. Budi sedang berjalan pincang dengan hati berdebar. Di tangannya yang kasar, ia menggenggam sesuatu dengan sangat hati-hati. Sebuah benda berkilauan yang dingin. Jam tangan emas. Tadi, saat ia membersihkan wastafel kamar mandi Rio, ia melihat jam itu tergeletak di pinggir marmer basah, nyaris jatuh ke lubang pembuangan. Budi tahu ini jam kesayangan adiknya. Dulu ia sering melihat Rio mematut diri di cermin sambil memakai jam ini dengan bangga. Budi mengambilnya. Niatnya satu, mengembalikan ke Rio langsung. Ia ingin memastikan benda berharga ini aman. Budi tidak tahu bahwa di luar sana, ia sudah divonis sebagai pencuri. Pintu servis lift terbuka. Budi melangkah keluar menuju lobi direksi. Tiba-tiba, itu dia. Tangkap. Teriakan kepala security memecah keheningan. Sebelum Budi sempat bereaksi, 2 orang satpam berbadan besar menerjangnya. Bu. Budi dibanting ke karpet tebal. Wajahnya ditekan ke lantai. Tangannya dipelintir ke belakang. Aarg. Erang Budi tertahan. Rasa sakit menjalar di bahunya yang kurus. Jam tangan emas itu terlepas dari genggamannya, menggelinding di lantai karpet, berhenti tepat di ujung sepatu mengkilap seseorang. Sepatu Rio. Rio memungut jam itu. Ia melihatnya sekilas. Utuh. Tidak ada lecet.
Lalu ia menatap Budi yang sedang ditindih dua satpam. Napas Rio memburu. Wajahnya merah padam. Campuran antara lega barangnya kembali dan amarah yang meledak karena merasa dikhianati oleh orang rendahan. Lepaskan dia, perintah Rio dingin. Satpam melepaskan Budi. Budi merangkak bangun, terbatuk-batuk, memegangi bahunya yang sakit. Ia menatap Rio, mencoba tersenyum, mencoba menjelaskan dengan tangan. Saya temukan di wastafel, mau saya kembalikan. Tapi Rio tidak melihat bahasa tangan itu. Rio hanya melihat seorang maling yang tertangkap basah. Plak. Tamparan keras mendarat di pipi kiri Budi. Begitu kerasnya hingga Budi terhuyung dan jatuh lagi. Sudut bibirnya pecah. Darah segar menetes. Dasar tikus got, teriak Rio. Suaranya pecah saking marahnya. Saya kasih kamu kerjaan. Saya kasih kamu seragam. Dan ini balasan kamu. Kamu mencuri barang peninggalan ayah saya. Budi menggeleng panik. Ia menunjuk ke arah kamar mandi, lalu membuat gerakan memberi. Bukan curi. Bukan. Mas Budi mau balikin. Jangan bohong. Rio menendang perut Budi. Bug. Budi meringkuk kesakitan. Ulu hatinya serasa pecah. Ia tidak bisa berteriak. Suaranya yang hilang membuatnya tidak bisa membela diri. Pak Rio, cukup. Bu Arini berlari maju, memeluk tubuh Budi untuk melindunginya dari tendangan berikutnya. Ibu minggir, bentak Rio. Dia kriminal. Dia harus dipenjara. Dia mau mengembalikan jam itu. Pak, bela Bu Arini sambil menangis. Lihat dia. Dia jalan menuju ruangan Bapak, bukan lari ke lift. Kalau dia mau curi, dia sudah kabur dari tadi. Rio terdiam sejenak. Logika itu masuk akal. Tapi ego dan kebenciannya sudah menutup mata hatinya. Ia tidak mau mengakui bahwa si sampah ini punya niat baik. Baginya, orang miskin pasti jahat. Orang cacat pasti licik. Itu karena dia keburu ketahuan. Elak Rio keras kepala. Rio berjongkok di depan Budi. Ia mencengkeram rahang kakaknya kuat-kuat. Dengar, maling, desis Rio. Hari ini kamu lolos dari penjara karena saya malas berurusan dengan polisi. Tapi jangan pikir ini selesai. Rio berdiri, merapikan jasnya dengan angkuh. Pak Danu, panggil Rio pada kepala security. Siap, Pak. Bawa dia ke lobi utama bawah. Kumpulkan semua karyawan cleaning service, satpam, dan staf administrasi di sana jam 5 sore nanti. Saya mau buat pengumuman. Rio menatap Budi dengan tatapan yang mematikan. Saya akan jadikan kamu contoh. Supaya tidak ada lagi tikus-tikus kotor yang berani menyentuh barang milik raja. Budi menunduk. Darah menetes dari bibirnya ke karpet mahal itu. Hatinya lebih sakit daripada fisiknya. Bukan karena dituduh mencuri, tapi karena ia sadar, adiknya telah berubah menjadi monster yang tidak lagi memiliki hati nurani. Bu Arini memeluk bahu Budi yang gemetar. Ia berbisik di telinga Budi. Sabar, nak. Abah, keadilan akan datang. Ibu janji. Tapi di dalam hati Budi, ia mulai ragu. Apakah keadilan itu ada untuk orang bisu sepertinya? Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Lobi utama Angkasa Corp. Jam pulang kantor. Biasanya, lobi ini dipenuhi suara tawa lega para karyawan yang bergegas menuju pintu keluar. Namun sore ini, atmosfernya seberat timah. Ratusan karyawan, mulai dari staf administrasi, manajer divisi, satpam, hingga seluruh pasukan cleaning service, berkumpul membentuk lingkaran besar. Wajah mereka tegang. Tidak ada yang berani pulang. Di tengah lingkaran itu, Rio Angkasa berdiri di atas sebuah kotak kayu, seolah-olah itu adalah panggung eksekusi. Di belakangnya, berdiri dua security berbadan raksasa yang memegang lengan Budi. Budi dipaksa berlutut di lantai marmer yang dingin. Wajahnya lebam, bibirnya bengkak, dan seragam birunya robek di bagian bahu. Ia tampak seperti tawanan perang yang kalah telak. Di hadapan Budi, bukan makanan atau minuman segar yang tersaji, melainkan sebuah ember plastik hitam dekil. Ember itu berisi air bekas pel lobi sore ini.
Warnanya abu-abu keruh, berbusa kotor, dan di permukaannya mengapung debu, rambut rontok, serta sisa-sisa kotoran sepatu ratusan orang. Baunya anyir bercampur aroma bahan kimia pembersih lantai yang menyengat. Rio memegang mikrofon. Suaranya bergema lewat pengeras suara lobi, memastikan setiap sudut gedung mendengar titahnya. "Selamat sore, karyawan Angkasa Corp," buka Rio dengan nada tenang yang mengerikan. "Sore ini saya menahan kalian sebentar untuk sebuah pelajaran penting tentang integritas." Rio turun dari kotak kayu, berjalan mengelilingi Budi. Sepatu pantofelnya berbunyi tak-tak-tak mengintimidasi. "Lihat orang ini." Rio menunjuk kepala Budi dengan ujung sepatunya. Namanya Budi. Jabatan, cleaning service. Gajinya UMR. Tapi hari ini, dia mencoba menaikkan taraf hidupnya dengan cara instan. Rio mengangkat tangan kirinya tinggi-tinggi, memamerkan jam tangan emas Patek Philippe yang melingkar di pergelangannya. "Dia mencuri jam tangan warisan ayah saya. Dia menyusup ke kamar mandi pribadi saya dengan niat busuk." Gumam kaget terdengar dari kerumunan. Para cleaning service lain saling pandang, tidak percaya. Mereka tahu Budi orang paling jujur. Budi yang selalu mengembalikan dompet jatuh. Budi yang selalu mengingatkan waktu sholat. "Budi bukan pencuri, Pak," teriak Pak Asep, kepala regu kebersihan yang sudah tua. "Saya jamin nyawa saya." Rio menoleh tajam ke arah Pak Asep. "Oh, kamu menjamin?" Rio tersenyum miring. "Bagus. Loyalitas yang menyentuh. Tapi bodoh." Rio kembali menatap Budi yang menunduk dalam diam. "Bisu," panggil Rio. "Saya orang yang adil. Saya tidak mau langsung telepon polisi. Kasihan, penjara itu penuh sesak. Nanti kamu diperkosa di sana." Tawa kecil terdengar dari beberapa penjilat Rio di barisan manajer, tapi mayoritas karyawan diam ketakutan. "Jadi, saya kasih kamu pilihan." Rio berjongkok di depan ember air pel itu. Ia mengambil sebuah gelas plastik bekas air mineral dari tempat sampah. Ia mencelupkan gelas itu ke dalam ember. Gluk! Air keruh berwarna abu-abu itu masuk ke dalam gelas. Busa sabun kotor menempel di bibir gelas. Rambut-rambut halus terlihat berenang di dalamnya. Rio meletakkan gelas berisi air limbah itu di depan lutut Budi. "Opsi A, saya telepon polisi sekarang. Kamu masuk penjara 5 tahun. Dan..." Rio menatap tajam ke arah barisan cleaning service. "Seluruh tim kebersihan, termasuk Pak Asep tua itu, saya pecat detik ini juga karena dianggap lalai mengawasi anggotanya." Pak Asep dan teman-temannya memucat. Mereka punya anak istri. Pemecatan massal adalah hukuman mati bagi dapur mereka. "Opsi B," lanjut Rio, suaranya melembut tapi makin berbisa. "Kamu minum air ini. Habiskan. Anggap ini ritual penyucian jiwamu yang kotor. Kalau kamu minum, saya anggap kasus selesai. Kamu boleh pergi, dan teman-temanmu aman." Dunia Budi berhenti berputar. Ia menatap gelas berisi air kotor itu. Lalu ia menatap wajah Pak Asep yang ketakutan. Ia menatap wajah teman-temannya yang memohon lewat mata. "Jangan minum, Bud. Tapi kami butuh kerjaan." Lalu Budi menatap Rio. Di mata adiknya itu, tidak ada setitik pun belas kasih. Hanya ada keinginan untuk menghancurkan. Rio menikmati ini. Rio merasa sedang membersihkan kerajaannya dari hama. Budi memejamkan mata. Ingatannya melayang ke masa lalu. 20 tahun lalu. Di gubuk reot, Rio kecil menangis kehausan. Tidak ada air bersih. Hanya ada air sungai keruh. Budi kecil menyaring air itu dengan kaosnya sendiri, lalu memasaknya sampai mendidih, agar Rio bisa minum air jernih. "Biar Mas yang minum air kotornya. Dik, kamu harus minum yang bersih," kata Budi waktu itu. Sejarah berulang dengan cara yang paling kejam. Bu Arini, yang berdiri di barisan depan, maju selangkah. "Pak Rio, ini tidak manusiawi. Bapak melanggar HAM." "Satpam, tahan Bu Arini," perintah Rio cepat. "Jangan ada yang ikut campur." Dua satpam menahan Bu Arini yang meronta. "Ayo, bisu. Waktumu 10 detik." Rio menghitung mundur.
10, 9. Budi membuka matanya. Tatapannya mantap. Ia tidak melihat gelas itu sebagai hukuman. Ia melihatnya sebagai harga yang harus dibayar untuk keselamatan teman-temannya, dan untuk memuaskan ego adiknya agar tidak murka lebih jauh. Dengan tangan gemetar, bukan karena takut, tapi karena menahan tangis batin, Budi meraih gelas plastik itu. Tangannya yang kapalan menggenggam gelas rapuh itu. 5, 4. Budi mendekatkan gelas itu ke bibirnya. Bau apek air pel menusuk hidungnya. Bau kotoran. Bau injakan kaki orang-orang sombong. 3. Demi kamu, Dik. Demi teman-teman. Budi memiringkan gelas itu. Glek. Cairan kotor itu masuk ke mulutnya. Rasanya pahit, asin, dan berpasir. Busa sabun membuat tenggorokannya tercekik. Perutnya langsung bergejolak menolak, ingin muntah. Tapi Budi menahannya. Ia menelan paksa. Glek. Glek. Seluruh lobi hening. Beberapa karyawan wanita memalingkan wajah sambil menangis. Bahkan satpam yang memegang Bu Arini melepaskan cengkeramannya, tidak tega melihat pemandangan itu. Budi menghabiskannya. Sampai tetes terakhir. Ia meletakkan gelas kosong itu kembali ke lantai dengan bunyi tak yang pelan. Budi terbatuk-batuk hebat. Huek. Ia membekap mulutnya sendiri, menahan agar tidak muntah di depan Rio. Wajahnya merah padam. Air mata mengalir deras dari sudut matanya karena tersedak dan terhina. Rio menatap gelas kosong itu. Ada sedetik rasa kaget di wajahnya. Ia tidak menyangka Budi benar-benar melakukannya. Ia pikir Budi akan menangis memohon ampun. Tapi kekagetan itu segera tertutup oleh tawa kemenangan. Hahaha, luar biasa. Rio bertepuk tangan pelan. Lihat, dia benar-benar punya selera sampah. Cocok kan? Rio menendang ember air pel itu, hingga tumpah membasahi celana Budi yang sedang berlutut. Perjanjian lunas, ucap Rio dingin. Teman-temanmu aman. Polisi tidak dipanggil. Tapi, Rio mendekatkan wajahnya ke telinga Budi. Mulai detik ini, kamu dipecat. Saya tidak sudi ada peminum air pel di gedung saya. Keluar dari sini. Dan kalau saya lihat wajahmu di radius 100 meter dari gedung ini, saya akan pastikan kamu cacat seumur hidup. Rio berdiri tegak, merapikan jasnya. Bubarkan kerumunan. Tontonan selesai. Kembali kerja atau potong gaji. Rio berbalik badan, berjalan angkuh menuju lift VIP, meninggalkan kakaknya yang sedang terbatuk-batuk memuntahkan air sabun di lantai marmer. Kerumunan bubar dengan perasaan campur aduk. Marah, jijik, sedih. Pak Asep dan teman-teman CS langsung berlari memeluk Budi. Ya Allah, Bud, maafin kami. Harusnya kamu nggak usah minum. Tangis Pak Asep. Budi menggeleng lemah. Ia tersenyum tipis, meski bibirnya pucat dan bau air kotor. Ia membuat isyarat tangan. Kalian punya anak istri. Saya sendirian. Nggak apa-apa. Di sudut ruangan, Bu Arini tidak ikut mengerumuni Budi. Ia berdiri mematung. Tangannya mengepal erat hingga kukunya menancap ke telapak tangan. Matanya menatap punggung Rio yang menghilang di balik pintu lift emas. Oh. Sudah cukup sandiwara ini. Bu Arini merogoh tas kerjanya. Ia menyentuh map merah yang ia temukan semalam. Ia mengeluarkan ponselnya. Ia menekan sebuah nomor yang sudah lama tidak dihubungi. Nomor pengacara pribadi almarhum Bapak Angkasa, orang yang memegang surat wasiat asli yang belum pernah dibuka karena Rio dianggap belum cukup umur saat ayah meninggal. Halo, Pak Sanjaya? Suara Bu Arini dingin, sedingin dendam. Siapkan berkas pembacaan wasiat. Besok pagi, panggil semua pemegang saham. Ya, saya menemukan putra sulung yang hilang. Sang pewaris yang sebenarnya. Bu Arini menutup telepon. Ia menatap Budi yang sedang dipapah keluar gedung seperti sampah. Besok, Budi. Besok kamu tidak akan masuk lewat pintu belakang lagi. Besok, kamu akan masuk lewat pintu depan. Dan seluruh gedung ini akan bersujud padamu. Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Rumah Bu Arini.
Hujan deras mengguyur Jakarta, seolah langit ikut menangis melihat kejadian sore tadi. Di teras rumah bergaya kolonial milik Bu Arini, Budi duduk meringkuk memeluk lutut. Ia sudah mandi, tubuhnya bersih dari air pel busuk itu, tapi bau penghinaan itu masih menempel di ingatannya. Bu Arini keluar membawa nampan berisi teh jahe panas dan setelan pakaian yang terbungkus plastik laundry rapi. "Minum dulu, Nak," ucap Bu Arini lembut. Budi menerima cangkir itu. Tangannya masih gemetar sisa trauma. Ia menatap Bu Arini dengan mata sayu, lalu membuat isyarat tangan lemah. "Terima kasih, Bu. Besok saya akan pulang kampung. Saya tidak mau ganggu Rio lagi." Bu Arini meletakkan nampan dengan keras. "Pulang kampung?" Wanita paruh baya itu menggeleng tegas. "Tidak, kamu tidak akan kemana-mana." Bu Arini merobek plastik laundry itu. Di dalamnya, tergantung sebuah setelan jas double-breasted warna hitam pekat. Modelnya klasik, vintage, tapi bahannya terlihat sangat mewah dan berwibawa. Di saku jas itu, terselip sapu tangan sutra putih dengan inisial bordir emas, W.A. Wijaya Angkasa. Mata Budi membelalak. Ia mengenali jas itu dari foto-foto lama di lobi kantor. "Itu jas kesayangan almarhum Bapak Angkasa. Ini jas bapakmu," kata Bu Arini, mengusap bahan wol jas itu dengan penuh hormat. "Bapak memakainya saat meresmikan gedung Angkasa Corp 25 tahun lalu. Saya menyimpannya karena Rio tidak pernah mau memakainya. Katanya modelnya kuno." Bu Arini menyerahkan jas itu ke pangkuan Budi. "Besok pagi ada rapat umum pemegang saham, RUPS, luar biasa. Agendanya tunggal, mengukuhkan Rio sebagai pemilik mutlak seumur hidup." Budi menunduk, mengembalikan jas itu. Ia menulis cepat di buku catatannya, "Itu hak Rio. Biarkan saja." "Bukan," sergah Bu Arini. Nada suaranya meninggi, membuat Budi tersentak. "Perusahaan itu bukan mainan, Budi. Di sana ada 5.000 karyawan. Ada Pak Asep, ada teman-temanmu yang punya anak bayi, ada janda yang butuh makan. Kalau Rio memimpin dengan cara kejam seperti tadi, dalam setahun perusahaan akan bangkrut. Ribuan orang akan menderita." Bu Arini mencengkeram bahu Budi, menatapnya tajam tepat di manik mata. "Kamu bilang janji sama ibu kandungmu untuk menjaga Rio, kan?" Budi mengangguk. "Menjaga itu bukan berarti membiarkan dia jadi monster. Kalau kamu sayang sama adikmu, hentikan dia sebelum dia hancur lebur dimakan kesombongannya sendiri. Hentikan dia sebelum dia masuk penjara karena korupsi atau kesewenang-wenangan." Kata-kata itu menampar kesadaran Budi. Benar. Selama ini ia mengalah karena cinta. Tapi cinta yang membiarkan kesalahan adalah racun. Jika ia membiarkan Rio terus begini, ia justru sedang menjerumuskan adiknya ke neraka. Budi menatap jas hitam itu lagi. Ia meraba inisial WA seolah ada energi hangat yang menjalar dari benang emas itu ke ujung jarinya. Perlahan, tatapan mata Budi berubah. Mata yang tadinya sayu dan pasrah, kini menajam. Punggung yang tadinya membungkuk, perlahan tegak. Ia berdiri. Ia mengambil jas itu. Budi masuk ke kamar tamu. Ia berdiri di depan cermin besar. Ia melihat pantulan dirinya. Kurus, wajah lebam, rambut berantakan. Budi mengambil gunting dan alat cukur. Tes. Ia memotong rambut gondrongnya yang kusam. Ia mencukur kumis dan jenggot tipisnya yang tidak terawat. Wajah aslinya mulai terlihat. Rahang yang tegas. Tulang pipi yang tinggi. Ia mengenakan kemeja putih bersih yang disiapkan Bu Arini. Ia mengancingkannya sampai atas, menutupi sebagian besar bekas luka bakar di lehernya, menyisakan sedikit ujung luka yang justru terlihat maskulin. Lalu, ia mengenakan jas hitam itu. Ajaib. Ukurannya pas. Bahu Budi yang lebar, hasil kerja kasar bertahun-tahun, mengisi jas itu dengan sempurna, lebih gagah daripada saat Bapak Angkasa memakainya. Saat Budi mengencangkan dasi, sosok cleaning service bisu itu lenyap. Di cermin, berdiri seorang pria muda dengan aura kepemimpinan yang tenang namun menghanyutkan. Budi tidak butuh suara untuk terlihat berwibawa. Keheningannya justru menciptakan karisma yang misterius. Bu Arini masuk ke kamar. Langkahnya terhenti.
Mulutnya sedikit terbuka. Ia merinding. Di depannya, seolah Bapak Angkasa muda hidup kembali. "Pak Wijaya," bisik Bu Arini tanpa sadar. Budi berbalik. Ia tidak tersenyum canggung lagi. Ia menatap Bu Arini dengan sorot mata The Silent King. Ia membuat isyarat tangan. Gerakannya kini tegas dan mantap. "Saya siap, Bu. Mari kita selamatkan Rio. Mari kita selamatkan perusahaan Bapak." Bu Arini tersenyum. Air mata haru menggenang di pelupuk matanya. "Baik, Tuan Muda," ucap Bu Arini. Panggilan itu resmi berpindah. Mobil sudah siap. Pengacara Pak Sanjaya sudah menunggu di lobi dengan berkas wasiat asli yang baru dibuka segelnya 1 jam lalu. Bu Arini menyerahkan sebuah benda terakhir. Sebuah name tag baru berbahan emas, bukan plastik murahan. Tapi Budi menolaknya. Ia mengambil name tag lamanya yang retak, "Budi, Tunawicara," dari saku celana kotornya. Ia menyematkan name tag plastik butut itu di kerah jas mahalnya. Bu Arini bingung. Kenapa pakai yang itu? Budi mengambil pena dan menulis di kertas di meja rias. "Supaya saya tidak lupa dari mana saya berasal. Dan supaya Rio ingat siapa yang dia injak." Malam itu, badai di luar mereda. Berganti dengan ketenangan mencekam sebelum fajar menyingsing. Sang kakak telah mengenakan jubah perangnya. Bukan pedang yang ia bawa, tapi kebenaran yang sudah 20 tahun ia telan bersama racun di tenggorokannya. Besok, tahta akan terguncang. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ruang rapat utama, Boardroom. Ruangan ini adalah jantung Angkasa Corp. Meja mahoni oval sepanjang 10 meter mendominasi ruangan, dikelilingi oleh 20 kursi kulit yang diduduki oleh para pemegang saham minoritas, komisaris, dan investor asing. Suasananya dingin dan kaku. Di ujung meja, Rio berdiri di podium. Ia terlihat sempurna. Jas Armani barunya berkilau di bawah lampu gantung kristal. Wajahnya berseri-seri, seolah kejadian memalukan di lobi kemarin sore tidak pernah terjadi. Para hadirin sekalian, suara Rio mantap dan meyakinkan. "Tahun ini keuntungan kita naik 200%. Dan untuk menjamin stabilitas jangka panjang, sesuai agenda hari ini, saya akan menandatangani akta perubahan status perusahaan. Mulai hari ini, kepemilikan saham mayoritas akan dibekukan atas nama saya pribadi, Rio Angkasa." Para hadirin bertepuk tangan sopan. Mereka tidak berani membantah. Rio terkenal kejam menyingkirkan siapa saja yang tidak setuju. Seorang notaris tua dengan tangan gemetar menyodorkan dokumen tebal bersampul kulit. "Silakan tanda tangan di sini, Pak Rio," cicit notaris itu. Rio mengambil pena Montblanc emasnya. Ia tersenyum lebar. Ini dia. Detik yang ia tunggu seumur hidup. Ia akan menjadi raja mutlak. Tidak ada lagi bayang-bayang ayah angkatnya. Tidak ada lagi masa lalu miskin. Ujung pena menyentuh kertas. Tinta hitam mulai menggores tanda tangan. Brak! Pintu ganda dari kayu jati solid itu tidak dibuka. Pintu itu didobrak dari luar dengan kekuatan penuh. Suara hantamannya begitu keras hingga pena di tangan Rio tergelincir, mencoret kertas dokumen hingga sobek. "Siapa yang berani?" Rio mendongak, siap memaki. Kata-katanya terhenti di tenggorokan. Matanya membelalak. Wajahnya pucat pasi seolah melihat hantu. Di ambang pintu, berdiri 2 sosok. Di sisi kiri, Bu Arini berdiri tegak dengan wajah dingin. Di tangannya, ia memegang sebuah map merah. Dan di sisi kanan, berdiri seseorang yang membuat seluruh ruangan menahan napas. Itu Budi. Tapi bukan Budi si cleaning service yang lusuh. Pria itu mengenakan setelan jas double breasted hitam pekat, jas legendaris milik almarhum Bapak Wijaya Angkasa. Potongan jas itu membalut tubuh Budi dengan sempurna, menyembunyikan kekurusannya, menonjolkan bahunya yang tegap. Rambutnya telah dipangkas rapi gaya klasik, wajahnya bersih, menampilkan rahang tegas yang memancarkan aura dominasi alami. Namun, ada satu detail kecil yang menghancurkan logika semua orang. Di kerah jas mewah seharga ratusan juta itu, tersemat sebuah benda plastik murahan yang retak dan kusam. Name tag, Budi, Tunawicara. Kontras itu begitu tajam, begitu menyakitkan, begitu menantang. Budi tidak menunduk.
Ia tidak menyeret kakinya. Meski pincang, langkahnya mantap. Duk, duk, duk. Suara sepatu Budi memecah kesunyian ruang rapat. Ia berjalan lurus menuju podium Rio. Tatapan matanya tajam, menusuk langsung ke jiwa Rio yang mulai retak. Apa-apaan ini? Bisik salah satu komisaris tua. Dia mirip sekali dengan Pak Wijaya muda. Rio mundur selangkah. Tangannya gemetar. Kak kamu. Rio tergagap. Mau apa kamu kesini, gembel? Security. Mana security? Security tidak akan datang, Rio. Suara berat seorang pria terdengar dari belakang Budi. Pak Sanjaya, pengacara senior kepercayaan keluarga, melangkah masuk. Di belakangnya, 2 orang polisi militer berdiri bersiaga, bukan security bayaran Rio. Saya yang membawa mereka masuk, ucap Pak Sanjaya tegas. Pak Sanjaya, Bapak sekongkol dengan tukang pel bisu ini, teriak Rio histeris. Dia sudah dipecat. Dia maling. Usir dia. Pak Sanjaya tidak menggubris teriakan Rio. Ia berjalan ke meja utama, meletakkan tas kerjanya, dan mengeluarkan sebuah dokumen tua yang kertasnya sudah menguning. Rapat ini dihentikan untuk pembacaan wasiat asli Bapak Wijaya Angkasa yang tertunda selama 20 tahun. Umum Pak Sanjaya lantang. Suasana ruangan riuh. Wasiat? Bukannya semua sudah jatuh ke Rio? Ada wasiat lain? Rio memucat. Itu palsu. Papa cuma punya 1 anak. Saya. Pak Sanjaya membuka segel wasiat itu. Benar. Pak Wijaya memang mengangkat saudara Rio sebagai anak pada tahun 2004. Namun, Pak Sanjaya menatap tajam ke arah Rio. Sebelum meninggal, Pak Wijaya melakukan investigasi pribadi. Beliau tahu Rio memiliki seorang kakak kandung yang hilang. Seorang kakak yang rela minum racun demi menyelamatkan Rio. Napas Rio tercekat. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Papa tahu. Dalam wasiat ini, Pasal 1 ayat 1 berbunyi, jika suatu hari nanti, kakak kandung Rio yang bernama Budi Wibowo ditemukan dalam keadaan hidup, maka 60% saham perusahaan dan hak veto kepemimpinan otomatis jatuh ke tangannya. Karena Pak Wijaya percaya. Lanjut Pak Sanjaya dengan suara bergetar, hanya orang yang berani mati demi adiknya, yang pantas memimpin ribuan nyawa di perusahaan ini. Duar. Pernyataan itu meledak seperti bom di tengah ruangan. Semua mata kini tertuju pada Budi. Sang kakak bisu. Sang tukang pel. Sang pewaris utama. Rio menggeleng-gelengkan kepalanya seperti orang gila. Bohong. Itu rekayasa. Teriak Rio. Ia menunjuk wajah Budi. Dia bukan kakak saya. Dia cuma orang cacat yang mirip. Dia bisu. Mana bisa orang bisu pimpin perusahaan? Bu Arini maju. Ia membuka map merahnya. Ini hasil tes DNA yang diambil dari sampel darah di baju seragam Budi yang kamu injak kemarin. Dicocokkan dengan DNA kamu yang ada di data medis kantor. Bu Arini melempar kertas hasil lab itu ke wajah Rio. Match 99,9%. Elbings, kakak adik kandung. Kertas itu melayang jatuh di lantai, tepat di kaki Rio. Rio tidak berani memungutnya. Ia tahu itu benar. Jauh di lubuk hatinya, sejak ia melihat gambar matahari itu, ia sudah tahu. Budi melangkah maju. Kini jarak mereka hanya tinggal 1 meter. Rio terpojok di podium. Ia melihat Budi bukan lagi sebagai sampah. Ia melihat Budi sebagai raksasa. Jas hitam ayahnya membuat Budi terlihat seperti hakim yang siap menjatuhkan vonis. Budi mengangkat tangannya. Rio refleks menutup wajah. Takut dipukul. Tapi Budi tidak memukul. Tangan Budi bergerak perlahan ke saku jasnya. Ia mengeluarkan sapu tangan sutra berinisial WA. Dengan gerakan lembut. Begitu lembut hingga membuat hati yang melihatnya ngilu. Budi menyeka keringat dingin di dahi Rio. Seperti seorang kakak yang mengelap keringat adiknya sehabis main bola. Lalu, Budi mengambil spidol dari saku jasnya. Ia menulis sesuatu di papan tulis kaca, whiteboard, yang ada di belakang podium. Suara spidol berdecit nyaring di ruangan sunyi itu. Sreet. Sreet. Budi bergeser.
Tulisan besar berwarna hitam itu terpampang jelas bagi semua orang. "Jangan takut, Di. Mas sudah pulang." Lalu di bawahnya, Budi menggambar simbol itu lagi. Matahari tersenyum. Pertahanan Rio hancur lebur. Simbol itu, panggilan Di. Dan sapu tangan itu, kekejaman Rio, arogansi Rio, topeng monster yang ia pakai selama ini, semuanya rontok seketika. Di hadapan kakaknya yang berdiri gagah namun tetap lembut, Rio kembali menjadi bocah 7 tahun yang ketakutan di kolong jembatan. Kaki Rio lemas. Ia ambruk. Bukan karena didorong, tapi karena beratnya dosa yang ia pikul. Rio jatuh berlutut di kaki Budi. Tangannya mencengkeram celana bahan jas Budi. "Mas!" Suara Rio pecah, keluar sebagai isak tangis yang meraung. "Mas Budi!" Budi menatap adiknya yang bersimpuh di kakinya. Ia tidak tersenyum kemenangan. Wajahnya datar, tapi matanya basah. Inilah keadilan itu. Bukan dengan membalas meminumkan air pel, tapi dengan menunjukkan kebesaran hati yang membuat sang penjahat merasa kerdil sehina-hinanya. Para pemegang saham berdiri, memberikan penghormatan sunyi pada sang Raja Bisu yang baru saja naik tahta. Pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ruang rapat utama. Isak tangis Rio adalah satu-satunya suara yang terdengar di ruangan ber-AC dingin itu. Pria yang 10 menit lalu masih memegang pena emas untuk menguasai dunia, kini bersujud mencium sepatu pantofel kakaknya, membasahinya dengan air mata penyesalan. "Ampun, Mas, ampun." Racau Rio di sela tangisnya. Rio jahat, Rio lupa diri, Rio durhaka. Para pemegang saham menatap pemandangan itu dengan campur aduk. Jijik pada Rio, tapi kagum pada Budi. Pak Sanjaya, sang pengacara, menutup map wasiat. Ia menatap Budi yang masih berdiri tegak. "Tuan Budi," ucap Pak Sanjaya formal. "Sesuai hukum, dengan terbuktinya tindakan kriminal saudara Rio, mulai dari percobaan penggelapan aset hingga kekerasan fisik terhadap Anda yang terekam CCTV, kami bisa memprosesnya ke jalur hukum sekarang juga." Pak Sanjaya memberi kode. 2 polisi militer di sudut ruangan melangkah maju. Borgol besi berkilau di tangan mereka. "Bawa dia," perintah Pak Sanjaya. "Jangan." Rio berteriak histeris, merangkul kaki Budi makin erat. "Mas, tolong Rio. Rio nggak mau dipenjara. Rio takut gelap. Mas, tolong." Budi menatap adiknya yang gemetar ketakutan. Ingatannya kembali ke masa lalu. Rio memang takut gelap. Dulu, Budi selalu memeluk Rio saat mati lampu di gubuk reot mereka. Budi mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, memberi isyarat stop pada polisi. Semua orang terdiam. Budi membungkuk. Ia memegang bahu Rio, memaksanya berdiri. Rio berdiri dengan kaki goyah, wajahnya sembab, ingusnya meler, sangat jauh dari citra CEO tampan. Ia menatap mata Budi penuh harap. Budi menatap Rio lekat-lekat. Tatapan itu tidak lagi hangat seperti tadi. Tatapan itu kini tegas, keras. Tatapan seorang guru yang harus menghukum muridnya demi kebaikan. Budi berbalik ke arah Witeboard. Ia menghapus tulisan, "Jangan takut," tadi. Ia mengambil spidol merah. Ia menulis kalimat baru dengan huruf kapital yang besar. "Tidak ada penjara untuk adikku." Rio menghela napas lega. Tubuhnya merosot saking leganya. "Terima kasih, Mas. Terima kasih." Tapi Budi belum selesai menulis. Ia melanjutkan kalimatnya di bawah. "Tapi tidak ada mahkota untuk pengkhianat." Napas Rio tertahan lagi. Budi berbalik. Ia berjalan mendekati Rio. Tangannya terulur ke dada Rio. Dengan gerakan cepat dan kasar, Budi menarik pin emas CEO yang tersemat di jas mahal Rio. Krek! Pin itu terlepas. Budi menggenggamnya, lalu memasukkannya ke saku jasnya sendiri. Simbol kekuasaan telah dicabut. Lalu, Budi menoleh ke arah Bu Arini. Ia mengangguk. Bu Arini mengerti. Ia berjalan keluar sebentar, lalu kembali membawa sebuah bungkusan plastik hitam. Bungkusan yang sama yang biasa dibawa laundry kiloan. Bu Arini menyerahkan bungkusan itu pada Budi.
Budi menyodorkannya ke dada Rio. Apa ini, Mas? Tanya Rio bingung. Budi memberi isyarat mata, buka. Dengan tangan gemetar, Rio membuka bungkusan itu. Isinya adalah kain berwarna biru muda yang kusam. Kain yang baunya apek. Itu adalah seragam cleaning service bekas Budi. Seragam yang kemarin diinjak-injak Rio. Seragam yang dipakai Budi untuk mengepel air sabun. Di dada seragam itu, masih tersemat papan nama plastik, Budi, Tunawicara. Wajah Rio memucat. Ia mengerti hukuman apa yang menantinya. Hukuman yang jauh lebih mengerikan daripada penjara bagi egonya yang setinggi langit. Budi kembali menulis di papan tulis. Kamu tidak dipecat, tapi kamu akan memulai dari tempat saya berasal. Lantai dasar. Gaji UMR. Tidak ada fases. Tidak ada pengecualian. Sampai kamu paham rasanya jadi manusia. Ruangan itu hening mencekam. Para komisaris saling pandang. Ini gila. Seorang mantan CEO diturunkan menjadi tukang pel di perusahaannya sendiri? Mas. Rio mundur, menggeleng tak percaya. Mas bercanda kan? Rio. Rio jadi CS? Rio bersihin toilet? Mas. Rio lulusan S2 London. Budi menatap tajam. Ia menggebrak meja. Brak. Ia menunjuk seragam itu, lalu menunjuk lantai. Isyaratnya jelas. Pakai atau penjara. Rio menelan ludah. Ia melihat borgol di tangan polisi. Ia melihat wajah dingin para pemegang saham yang sudah muak padanya. Ia tidak punya pilihan. Dengan harga diri yang hancur berkeping-keping, Rio melepaskan jas Armaninya. Jas seharga 50 juta itu jatuh begitu saja ke lantai, menjadi onggokan kain tak berharga. Ia melepas dasi sutranya. Ia melepas kemeja putihnya. Lalu, dengan air mata yang terus mengalir karena malu, Rio mengenakan seragam CS biru yang kekecilan dan bau apek itu. Sempit, panas, gatal. Begitu kancing terakhir terpasang, transformasi itu sempurna. Sang raja telah menjadi hamba. Budi berjalan mendekat. Ia merapikan keras seragam Rio yang kusut, persis seperti yang Bu Arini lakukan padanya kemarin malam. Lalu, Budi merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan sapu tangan vintage milik bapak. Ia melipatnya, lalu memasukkannya ke saku seragam Rio. Budi menepuk dada Rio 2 kali. Pelan, tapi mantap. Budi mengambil spidol lagi, menulis pesan terakhir untuk hari itu. Bersihkan hatimu sebersih kamu membersihkan lantai nanti. Saya tunggu kamu di puncak, kalau kamu sudah pantas. Budi berbalik badan. Ia berjalan menuju kursi utama direktur di ujung meja. Ia duduk di sana. Aura kewibawaannya memenuhi ruangan. Para pemegang saham berdiri serempak, membungkuk hormat pada pemimpin baru mereka. Selamat bertugas, Pak Dirut Budi, ucap Pak Sanjaya lantang. Budi mengangguk. Matanya menatap Rio yang berdiri kerdil di tengah ruangan dengan baju CS. Budi memberi isyarat tangan sederhana, keluar. Rio, sang mantan CEO, menunduk dalam-dalam. Ia memungut bungkusan plastiknya. Ia menyeret kakinya keluar dari ruang rapat, melewati tatapan mencemooh para kolega bisnisnya, menuju lift barang, menuju basement, menuju neraka barunya. Tapi jauh di dalam hati Budi, ia berdoa, ini bukan neraka, Dik. Ini kawah candra di muka. Mas lakukan ini karena Mas sayang kamu. 1 tahun kemudian, matahari pagi menyinari lobi Angkasa Corp. Lantai marmer itu berkilau, namun kini bukan karena ketakutan, melainkan karena kebersihan yang tulus. Di sudut lobi, seorang petugas cleaning service sedang mengepel lantai. Seragam birunya rapi, disetrika licin. Sepatunya bersih. Itu Rio. Sudah 365 hari Rio menjalani hukumannya. Tidak ada lagi Rio yang arogan. Kulitnya kini lebih gelap karena sering terpapar matahari saat menyapu halaman. Tangannya yang dulu halus kini kapalan dan kasar. Tapi matanya hidup. Sorot mata kosong dan kejam itu telah hilang, digantikan oleh kerendahan hati. Seorang karyawan baru yang terburu-buru berlari masuk,
menyenggol ember pel Rio hingga tumpah. Biur. Karyawan baru itu pucat pasi, ketakutan setengah mati. Maaf pak, saya nggak sengaja. Jangan laporin saya. Rio menegakkan tubuhnya. Dulu, ia akan memaki dan memecat orang ini. Tapi hari ini, Rio tersenyum. Senyum yang hangat. Nggak apa-apa, Mas. Hati-hati lain kali, lantainya licin. Biar saya bersihkan, ucap Rio lembut. Ia memeras kain pel tanpa mengeluh, membersihkan kekacauan orang lain. Dari lantai mezanin di atas, Budi berdiri mengawasi. Ia mengenakan jas abu-abu tua yang pas badan. Di sampingnya, Bu Arini tersenyum puas. Budi mengangguk pelan. Sudah waktunya. Pukul 10 waktu Indonesia Barat. Auditorium utama. Hari ini adalah rapat tahunan perusahaan sekaligus perayaan ulang tahun Yayasan Angkasa. Ribuan karyawan berkumpul. Wartawan memenuhi barisan depan. Budi berdiri di podium utama. Ia terlihat gagah, namun ia tetap diam. Keheningannya menciptakan wibawa yang membuat ribuan orang takzim. Di sebelah podium, Rio berdiri. Ia tidak lagi memakai baju CS. Hari ini, Budi memberinya kemeja batik sederhana namun rapi. Rio memegang mikrofon. Tangannya sedikit gemetar. Ini adalah tugas pertamanya setelah lulus dari ujian lantai dasar. Ia bukan lagi direktur. Ia kini menjabat sebagai asisten pribadi CEO. Tugasnya satu, menjadi juru bicara bagi kakaknya. Budi mulai menggerakkan tangannya. Bahasa isyarat yang anggun dan tegas. Rio menerjemahkannya dengan suara lantang yang bergetar menahan haru. Selamat pagi. Suara Rio menggema. Budi memberi isyarat lagi. Rio menerjemahkan. 1 tahun ini, Angkasa Corp telah belajar satu hal penting. Bahwa pondasi gedung ini bukan beton atau baja, tapi manusia. Budi menunjuk ke arah barisan cleaning service yang duduk di kursi VIP, posisi yang dulu diharamkan bagi mereka. Rio melanjutkan terjemahan, air matanya mulai menggenang. Dulu, ada seorang pemimpin bodoh yang mengira dia bisa membangun istana di atas penderitaan orang lain. Pemimpin itu adalah adik saya. Suara Rio pecah saat mengucapkan, pemimpin bodoh itu adalah saya. Tapi ia melanjutkannya. Ia mengakui dosanya di depan dunia. Budi tersenyum, lalu membuat isyarat menunjuk Rio. Tapi hari ini, adik saya telah kembali. Dia telah belajar bahwa tangan yang kotor karena bekerja lebih mulia daripada tangan bersih yang hanya bisa menunjuk. Budi turun dari podium. Ia berjalan mendekati Rio. Di depan ribuan kamera yang menyala, sang CEO bisu memeluk mantan tukang pel itu. Pelukan erat antar saudara laki-laki. Rio menangis terseduh-seduh di bahu kakaknya. Maafin Rio, Mas. Maafin Rio. Budi menepuk punggung Rio. Ia mengambil mikrofon dari tangan Rio, lalu memberikannya kembali ke Rio. Budi membuat isyarat terakhir. Jadilah suaraku, Dik. Gunakan suaramu yang lantang itu untuk membela mereka yang tidak bisa bicara. Seperti dulu Mas korbankan suara Mas buat nyawa kamu. Rio mengangguk mantap. Ia menghapus air matanya. Ia menatap kakaknya, lalu menatap ribuan karyawan. Siap, Pak Dirut, ucap Rio tegas. Malam harinya, di rumah mewah keluarga Angkasa. Suasana makan malam tidak lagi sunyi dan dingin. Meja makan panjang itu kini penuh dengan kehangatan. Bukan steak wagyu yang tersaji. Di tengah meja, di atas piring emas peninggalan orang tua mereka, tersaji gunungan singkong rebus gula merah yang masih mengepul panas. Budi duduk di ujung meja. Rio duduk di samping kanannya. Bu Arini duduk di samping kirinya. Mereka makan dengan tangan. Tertawa. Mas, ingat gak dulu kita rebutan singkong sampai Mas jatuh ke kali? Tanya Rio sambil mengunyah singkong itu lahap. Baginya, rasa singkong ini sekarang lebih enak dari kaviar manapun. Budi tertawa tanpa suara, bahunya terguncang. Ia mengangguk, lalu membuat gerakan mendorong Rio. Enak aja. Kamu yang dorong Mas. Protes Rio pura-pura kesal, lalu mereka tertawa lagi. Setelah makan, Budi mengajak Rio ke balkon.
Mereka menatap langit Jakarta yang penuh bintang. Budi mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Itu adalah jam tangan emas Patek Philippe warisan ayah. Jam yang dulu menjadi sumber fitnah. Budi meraih tangan Rio, lalu memasangkan jam itu kembali ke pergelangan tangan adiknya. Rio terkejut. "Mas, ini kan simbol pewaris." Budi menggeleng. Ia menulis di secari kertas, lalu memberikannya pada Rio. "Jam ini tugasnya menunjukkan waktu. Mas nggak butuh jam untuk tahu kapan waktunya berbuat baik. Kamu pakai ini, biar kamu selalu ingat. Setiap detiknya adalah kesempatan kedua yang Tuhan kasih buat kamu." Rio menatap jam itu, lalu memeluk kakaknya erat. Di bawah sinar bulan, dua saudara itu berdiri berdampingan. Sang kakak yang kehilangan suara, dan sang adik yang menemukan kembali hati nuraninya. Dunia mungkin melihat Budi sebagai orang cacat, tapi bagi Rio, Budi adalah manusia paling sempurna yang pernah ia kenal. Dulu aku berpikir, orang kuat adalah orang yang bisa berteriak paling keras. Tapi aku salah. Orang paling kuat di dunia adalah dia yang tetap diam saat disakiti, tetap tersenyum saat diinjak, dan tetap merangkul saat dikhianati. Namaku Rio Angkasa. Dan ini adalah kisah kakakku, sang raja tanpa suara, yang mengajarkanku arti kata cinta tanpa perlu mengucapkan satu kata pun.